Oke, screen-nya udah kelihatan ya? Sudah nggak? Oke, udah kelihatan ya. Oke. Sebelumnya, ya, kenapa? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, jadi sebelumnya harusnya aku bareng Kak Sasa, cuman Kak Sasanya lagi ada acara kampus, jadi nggak bisa hadir untuk hari ini. Sama ada habis itu dilanjut kelas lagi, makanya jadi benar-benar nggak bisa hadir banget buat sekarang. Jadi sebelumnya kenalin ya, aku Hafil. Aku salah satu sekretaris juga, sekretaris staf dari Yayasan SRE Indonesia. Jadi kita jadi dari sekretaris ingin memberikan sebuah gambaran ini sih, knowledge management system gitu, kayak semacam gambaran sistem gitu. Jadi kita intinya mau nge-develop informasi-informasi yang ada di SRE gitu. Jadi saling terhubung lah intinya kayak gitu, gambaran kasarnya. Jadi ini nanti knowledge management ini di-input ke dalam website dari SRE nasional. Nanti kita punya website tersendiri dan websitenya juga masih di-develop juga sebenarnya. Jadi kita di sini ingin memberikan gambaran dulu aja. Jadi kira-kira kontennya apa aja kayak gitu. Nah, di sini diangkat dari kita sudah cukup banyak ya, jadi udah ada 38 SRE student chapter. Terus kita juga acaranya udah makin banyak nih dengan tema-tema dan pembicara yang ada. Jadi kan kita juga pengen membuat sesuatu yang beda ya, kayak misalkan dari SRE SC lain tuh kayak gimana sih, kita pengen pengen benchmarking lah, kayak yang lain tuh kayak gimana, acaranya kayak gimana, terus insight dari program mereka, terus partnership dan sponsorshipnya seperti apa, terus kira-kira buat gambaran juga nih buat organogram yang SRE yang udah ada tuh kayak gimana sih, buat yang baru juga terbantu lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita ingin mewadahi informasi tersebut untuk pengambilan keputusan di masa depan. Nah, jadi untuk gambaran yang informasi yang akan kita sediakan itu, jadi pertama tentang IMBE-nya seperti apa, terus strukturnya seperti apa, terus profil dari studi SRE sendiri, terus dari SRE platform, terus dari activities kayak yang udah dilakukan juga seperti kompetisi gitu-gitu, yang YSRI, Road to COP26 gitu. Nah, jadi intinya nanti bakal ada pemisahan informasi ya, informasi antara internal tuh untuk pengurus seperti kita, terus untuk eksternal, dan untuk eksternal tuh untuk misalkan ada yang pengen lihat lah dari luar, semisal orang totally stranger lah yang nggak tahu siapa gitu kan, tapi pengen tahu acara kita kayak gimana gitu. Nah, untuk penerapannya, jadi yang pertama kita sosialisasi, kita di tahap sosialisasi. Nanti karena kita ingin mewadahi informasi, jadi kita pengen kalau misalkan informasinya bagus, tapi intinya kita pengen supaya SRE lain juga bantulah mengisi untuk data-data yang dibutuhin gitu, supaya yang lain juga bisa terbantu buat adanya data-data itu, kayak yang tadi yang udah jelasin kayak partnership, sponsorship, dan lain-lain. Terus nanti untuk waktunya di Februari nanti kita coba kita masukkan ke website gitu. Nah, tapi kira-kira apa sih yang data yang perlu diisi? Jadi data yang kita harapkan ya supaya SRE student chapter bisa ngisi data-data berikut. Ini bisa diklik aja. Nanti link buat Google Site-nya aku kasih ya. Ini diklik aja. Jadi nanti ini langsung ke connect ke spreadsheet gitu. Jadi baca aja. Dan setiap SRSC disediakan sheet seperti ini. Jadi ini informasi yang kami harap bisa dipelihara dengan baik supaya informasinya selalu up to date kayak gitu ya. Jadi ini ada ini nanti dijelaskan lebih lanjut, ada detail organogram, terus ada profil SRSC dan rekapitulasi kegiatan SRSC. Jadi ada tiga data. Oke. Ada 3, 1, 2, 3. Dan yang pertama, profil SRE student chapter. Ini sebenarnya Kak Sasa udah minta buat ngisi ya. Cuman yang pertama karena ini ada
informasi pribadi kayak alamat presiden kayak gitu-gitu. Jadi kita ngebuat Google Form dan ada beberapa informasi juga sih yang baru. Jadi diharapkan juga yang udah ngisi yang kemarin juga bisa ngisi, minta tolong juga ngisi lagi ya. Nah ini kalau misalkan diklik juga bisa nanti langsung masuk ke sini ya, data kepengurusan, nanti SRSC-nya apa, terus lokasi, terus tahun kepengurusan, pengurusan keberapa, terus statusnya sekarang udah seperti apa, dan ada nggak sih kayak batasan kerja, misalkan di bawah Hibeng kan banyak aturan, misalkan ada SR yang nggak boleh ada kas karena takut uh, takut organisasinya ngambil profit lah. Jadi ada batasan-batasan kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah diisi nggak apa-apa. Ini nggak esensial. Terus kalau ada minta tolong buat dimasukkan di attach filenya. Terus nama dosen pembimbing ya seperti yang kemarin juga ya sama email, nama presiden, jurusan presiden, angkatan presiden, alamat, nomor telepon, Instagram, email, jumlah pengurus, jumlah member, dan perkiraan waktu pergantian pengurus kayak gitu. Nah itu untuk profil SRS Student Chapter ya di ISIA ini kalau ada waktu. Terus untuk yang detail organogram ini harapannya untuk membantu SRESC lain juga yang lagi ngedevelop organisasinya juga. Jadi dari sini yang pertama SRSC dari universitas apa, terus organogramnya gambarnya kayak gimana, terus ranah kerjanya, alur komunikasinya, terus program kerjanya. Nah, ini seperti apa sih? Nah, jadi misalkan ada organogram kayak gini. Nah, misalkan kita tarik dari mana, dari presiden ranah kerjanya seperti apa? Misalkan memastikan visi misinya program yang dibawakan oleh SRSC sejalan dengan visi misi presiden, misalkan seperti itu. Nah, nanti tarik nih ke alur komunikasi ke vice presiden, misalkan presiden ke vice presiden apa sih? Misalkan meneruskan informasi eksternal ke internal kayak gitu. Terus ke jurnal sekretari kayak gimana, ke bendahara kayak gimana. Nah kayak gini tuh nanti dijelasin. Nah emang cukup panjang, tapi diharapkan biar singkat ya. Jadi diharapkan sekretarisnya bisa mengkoordinir setiap posisi di sini. Jadi misalkan mereka ngisi aja bagian mereka, nanti digabungin jadi satu lah istilahnya gitu, biar lebih gampang. Oke, nah, terus ini link untuk formatnya, bisa dilihat aja, bisa diklik aja. Jadi ini kelihatan, udah ada contohnya juga, jadi benar-benar tinggal mengikuti aja. Diharapkan tidak membebani sih untuk SR yang lain informasinya. Nah, kalau misalkan udah nanti di save ke Word ya, jangan langsung edit di sana, nanti hilang filenya. Terus di save to PDF, masukin ke Google Drive. Nah, kalau misalkan udah, kita lanjut ke yang rekapitulasi data. Jadi ini tuh ada jenis kegiatannya. Jenis kegiatannya ada apa? Ada seperti apa? Terus tahun kepengurusan keberapa? Tahun kepengurusannya misalkan 2021 2022 atau ke tahun keberapa gitu kan. Terus BSI-nya siapa, kontaknya siapa, nama kegiatannya, tema, gambar singkat acara seperti apa, terus moderatornya, pembicaranya, nama, posisi, instansi, dibuat aja misalkan dosen, misalkan namanya, misalkan A, posisinya dosen, instansinya universitas apa, kayak gitu. Terus partnership, instansi, terus sebagai apa gitu. Misalkan sebagai media partner atau apa, dari instansi tersebut, terus sponsor ya, misalkan sponsor kan memberikan apa ya, jadi seperti funding atau apa kayak gitu, jadi sebagai informasi aja. Oke, itu terkait data-data. Jadi yang berikutnya tentang website dari SRE Nasional. Nah, untuk mengakses itu, jadi kita ada tiga tipe yang untuk dimasuki ke ini ya, ke website ya. Jadi ada super admin, sama guest. Jadi yang super admin ini khusus untuk yang ring satu yayasan, biasa ketua, wakil ketua, terus admin nanti dari setiap SRESC nanti ditunjuk satu untuk mengelola informasinya sendiri. Tapi ini masih belum ada ya, soalnya untuk websitenya sendiri juga masih kita kembangkan juga, lagi di develop. Terus untuk guest nanti ada sendiri, jadi admin ini bisa mengubah
guest ini nggak bisa ngubah intinya gitu. Nah super admin nih dia bisa memasuki ranah yang nggak misalkan langsung nge-take down konten gitu karena misalkan ada sesuatu yang nggak pantas untuk ditampilin, nanti super admin yang langsung take down kayak gitu. Iya. Nah, terus yang berikutnya akun Google SRE. Jadi misalkan ada teman-teman di sini mau nge-reach out orang dan biar kelihatan profesional, jadi kita bisa juga nih ngebuat email dengan domainnya SRE. Jadi kalau misalkan di sini ada yang mau dibuat domain, ini bisa banget ya alurnya seperti ini. Jadi ini panduannya nanti juga di-share juga. Jadi intinya ya tinggal ngisi Google Form, nanti adminnya menginput, setelah itu emailnya akan dikirim ke akun masing-masing. Nah, untuk linknya seperti berikut. Dan tambahnya ya, kalau misalkan pakai link, kalau misalkan pakai akun Google ini, email ini, ya diharapkan jangan pakai blasting, soalnya nanti takutnya detect jadi spam gitu, dan efeknya ke yang lain, ke akun SR yang lain. Terus pembuatan email ini sama website itu berbeda. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nanti untuk website nanti kalian daftar sendiri. Dan pembuatan akun ini juga daftar sendiri. Jadi dua hal yang terpisah. Untuk yang berikutnya ini titipan sebenarnya. Jadi dari kita ada wacana nih. Wacananya adalah kita akan ada tracking progress gitu. Tracking progress yang kira-kira dari SRS-nya tuh nanti seperti udah mencapai target apa belum, kayak gitu. Nanti misalkan ada yang mencapai target, nanti dari kita benefitnya dikurangin. Kayak misalkan dari kita juga lagi nge-develop juga sih kayak benefit apa aja yang bisa kita kasih juga kan, kayak kita nanti suatu saat akan bisa ngasih funding atau network atau opportunities seperti itu, tapi nanti hanya untuk yang SRSC-nya progresnya bagus. Nah, oleh karena itu kenapa aku ngebahas juga ya sekarang, pengen minta input juga dari teman-teman, kayak gambaran dari teman-teman kayak gimana sih terkait adanya performance appraisal ini. Nanti kita ada MOU gitu juga antara yayasan sama SRSC seperti itu. Oke. Jadi direkap lagi, jadi intinya ngisi data ya, data 1, 2, 3 di link Google Sheet ini, pencet aja. Terus kalau yang tadi, yang Google Sheet tadi, nah terus yang berikutnya menunjuk satu orang untuk mengelola website SRI. Terus setelah itu menyebarkan SOP, nanti SOP-nya dikasih juga SOP-nya yang tadi yang ngisi Google Form aja. Nanti biar yang teman-teman yang mau bikin domain SRE bisa langsung dibuat gitu. Kalau dari aku segitu sih. Kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau ngasih inputan gitu. Terima kasih. Kedengeran. Oh gitu. Oh gitu. Oh nanti aku coba ini tanya Kak Sasa deh. Aku konfirmasi juga ke Kak Sasa. Soalnya yang di itu juga nanti ya. Oh gitu. Yaudah. Yaudah nanti aku coba. Sama siapa kalau boleh tahu?
Prajagia. Oh ya udah, kalau kayak gitu berarti udah didiskusikan juga ya berarti. Tapi nanti in paralel juga aku coba tanya ke Kak Sasa juga bisa. Oh iya, Kak Evander buat ya web developer. Iya. Oh iya, jadi untuk MOU ini uh, nanti akan beda lagi. Tapi nanti kita usahakan untuk MOU-nya juga cuma satu sih. Jadi untuk ada MOU dari misalkan dari yang lain nanti kita coba jadikan satu. Karena nanti kebanyakan ini kan MOU gitu. Tapi yang kemarin dan yang akan datang berbeda nanti. Tapi untuk selanjutnya nanti bisa kita satukan gitu MOU-nya biar nggak banyak aja gitu. Itu sih. Hmm, oh gitu. Hmm, Oke, jadi untuk MOU media partner itu nanti aku coba tanyakan sih. Cuman untuk aku jawab sekarang tuh nggak bisa soalnya beda ranah. Aku sekretaris dan itu ranahnya di bagian relasi partner relation kalau nggak salah. Nah itu nanti coba ditanyakan deh. Iya. Gitu. Oke. Untuk dari yang lain apa ada pertanyaan atau ada uh, masukan-masukan terkait informasinya? Oh kak, misalkan coba masukin ini kak biar lebih bagus gitu. Misalkan ada informasi apa gitu. Atau uh, tadi terkait pandangan kalian terhadap adanya performa appraisal tadi kayak gitu. Ada nggak? Mungkin dari kalian, dari teman-teman. Halo, halo. Atau mungkin dari penjelasanku ada yang kurang jelas. Kita review dikit juga bisa. Dari uh, dari dari Ayubi ada nggak? Atau dari Torik kira-kira masukan? Tadi untuk pengirimannya kemana ya yang udah selesai minta untuk pengiriman apa nih? Yang tadi yang ngisi dijadiin PDF itu. Oh, itu di Google Slide-nya aja dilihat. Di Google Slide-nya ada link buat formatnya sama link buat pengumpulannya. Oh, oke. Iya. Dari Ayubi ada pertanyaan? Nggak ada sih kak. Udah cukup jelas. Oh, gitu. Oke deh. Dari SRE ITS mungkin ada lagi tambahan. Udah cukup. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan gitu bisa langsung ditanyain di grup SRE itu ya mas, yang bersama SRE lain. Oh gitu, oke deh.
Iya, bisa. Oke, kalau misalkan udah cukup jelas, iya, boleh. Kalau misalkan sudah cukup jelas, mungkin kita akhiri aja ya sesi hari ini. Makasih banget teman-teman udah menyediakan waktunya untuk hadir di sini. Senang banget. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Mas. Iya. Ya, Terima kalau kasih teman-teman Des. ada keperluan ini